Selamat malam para penyanas dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita bergabung di episode 120 Mustiko Sasmitaning Hyang Jatining Pangracutan. Oke, sekarang Mas Agung. Halo Pak Aryo. Halo, Opo. Maaf telat tadi keasikan lagi ngurusin jangan-jangan sama Ojo lah. Apa namanya? Aku nggak bisa live. Aku kaget aja Iya. dari semua HP yang tak punya, kok nggak bisa ngikutin live. Padahal belum ya. Iya, maafkan aku. Aku tadi keasikan ngedit. Suara aku aman Jadi nggak? aman, Om, aman. Tadi aman sih, aman. Kalau pakai headset katanya itu double suaranya. Aku ganti berkali-kali. Kemarin ya. Oh. Oke, ini disclaimer. Belum, baru mulai udah disclaimer. Nggak gitu, Mas. Belum, tidak begitu, Mas. Sistemnya tidak seperti itu. Sabar ya, Mas ya. Ya. Aku minta disclaimer. Udah minta disclaimer. Aku kasih spoiler dikit kali ya. Ini lagi proses. Jadi semoga selesai sekarang. Nih. Ini semua cuma dongeng. Tapi kalau mau percaya, ya Masih proses ya teman-teman ya. Seru. Udah campur semua. Mbak Nih. Kenapa? Bu Ayu. Ayu. Iya nih tadi sudah aku invite. Mungkin coba aku invite sekali lagi. Udah sih udah invited. Mungkin lagi on the way. Gimana Om di sana? Di mana ya? Om lagi di mana? Di timur berantas ya. Ini posisi di barat berantas atau di timur berantas? Aku di tengah-tengah pusat aliran. Oke. Ini coba aku coba kontak. Ini kayaknya masih belum juga. Saya kayak tadi belum bergabung. Nah, coba sekali lagi. Sudah dia. Itu dia. Sentral banget. Iya, sentral. Betul. Halo. Halo. Gambarnya enggak. Gambarnya belum dibalik. Kak gambarnya Kak. Ganes. Belum dibalik. Oh, udah. Halo, selamat malam. Malam. Bu Ayu. Malam. Apa kabar Mas Agung, Aryo? Sehat. Kita senang banget bisa main ke sana di Gianyar. Iya. Gianyar ya. Kalau saya ini ada di Singaraja sekarang. Sekarang di Singaraja. Oh, kirain di Gianyar. Senang banget loh. Di Singaraja. Main ke sana, kapan-kapan pengen main lagi. Kapan-kapan. Tapi apa namanya, dibolehin nggak? Ntar bosan sama kita. Boleh lah, boleh. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Udah siap minum? Bu Ayu? Udah. Mantap. Hari ini kita ada masih 100. Masih 108. Belum 200 kok, tenang aja. Tenang.
Oke, kita langsung mulai aja di sorry. Langsung slide pertama. Dalam pandangan Babat Menyan, semua benda adalah benda hidup. Itu versi ya, itu versi dari ARC. Jadi memang kadang orang anggap itu benda mati karena seolah-olah tidak bergerak, tapi menurut kita sebenarnya bergerak, cuman mungkin gerakannya makin lambat aja, seperti kalau tanaman berpindah tempatnya pelan banget sehingga nggak kelihatan gitu. Itu juga batu dan sebagainya lebih pelan lagi. Jadi bagi kita tidak ada yang benda yang mati ya, tidak ada benda mati. Itu versi saya loh, versinya Aryo juga gitu. Jadi tidak diwajibkan orang lain untuk ngikutin gitu. Oke, mau ke Mbak di nomor 2. Bahkan yang sudah dibentuk manusia sekalipun, itu tetaplah benda hidup. Karena semua yang nyusun terdiri dari sesuatu yang hidup. Yang mungkin pernah dijelaskan di zaman di episode yang kapan gitu ya, tentang siapa sih sang yang pasti, sang yang tahu itu seperti apa sih wujudnya, terus siapa sih yang menyusun semuanya itu gitu kan. Jadi tidak ada yang mati semuanya itu gitu. Oke, lanjut Mbak. Ada yang diletakkan di bawah dan hanya untuk diinjak-injak. Itu pun juga benda hidup. Ya, itu semua tergantung dari ketika dia sebelum menjadi itu menjadi apa dan apa yang dia lakukan di masa lalu gitu. Oke, lanjut dulu Mbak. Seperti apapun juga, semua merupakan benda hidup. Jadi, sekali lagi tidak ada yang mati. Lanjut Mbak. Juga yang ada di atas sana, yang terlihat seperti benda mati, dan semua itu adalah benda hidup. Oke, mungkin nggak perlu diterangin, lanjut aja Mbak. Di atas sana ada yang menyala, dan ada juga yang hanya bisa memantulkan cahaya. Itu juga benda hidup. Bagi kita semuanya begitu ya, tapi bagi yang lain boleh sih kalau dikatakan benda mati. Tapi bagi kita semuanya nggak ada yang mati. Oke, lanjut Bu. Aku manggilnya Di Mbak. atas sana, boleh aja Mbak, boleh. Di atas sana bahkan ada yang tidak memantulkan cahaya sama sekali, karena sangat kuat dalam menyerap semua materi, termasuk sinar. Dan itu juga benda hidup. Ya kalau mati nggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Makanya katakan selalu ngomong itu benda hidup. Lanjut Mbak. Karena mereka hidup, maka mereka sering terlihat berbentuk kelompok yang dinamakan jagat wilangan. Yang di atas sana ya, dan penjelasan terbentuknya jagat wilangan sudah pernah diceritakan waktu zaman Prabu Watu Gunung. Oke, lanjut Mbak. Semua jagat wilangan terdiri atas banyak benda yang menyala dan yang tidak menyala, dan semua itu hidup. Makanya mereka tidak selalu tetap pada posisinya, mereka semua selalu berpindah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu selalu berubah, selalu berubah. Oke, lanjut Mbak. 10 sekarang ya? 10. Semua jagat wilangan mempunyai bentuknya sendiri-sendiri, dan itu sangat tergantung dari pusat jagat wilangannya. Tergantung bosnya, pengennya seperti apa bentuknya, gitu. Jadi tergantung dari yang mimpin. Oke, lanjut Pak. Tanaman juga benda hidup, meskipun tanaman tidak bisa bergerak bebas seperti hewan dan manusia. Terkesan kayak mati tapi kelihatan hidup karena dia bisa tumbuh kan kalau itu. Tapi kalau batu mungkin orang nggak bisa bandingin, tapi itu hidup kalau untuk kita gitu. Lanjut Pak. Pepohonan rata-rata berumur sangat panjang, melebihi umur hewan dan manusia. Tapi manusia dari peradaban mana ya? Kalau dari peradaban yang di 3 negara itu pasti bisa lebih manusia umurnya. Tapi kalau di peradaban kita ya enggak. Lanjut Mbak. Salah satu pohon yang sangat panjang umurnya adalah pohon beringin,
Maka pohon beringin sering dijadikan tanda untuk keberadaan pedangyangan ataupun tempat yang pernah digunakan leluhur. Kalau di Jawa namanya pedangyangan. Kalau di Bali apa ya, Mbak? Saya Apa lupa. ya, kayak pura gitu ya? Pura. Oh, gitu. Ya, oke. Oke, lanjut, Mbak. Ada pohon yang sangat keras kayunya, sehingga batangnya bisa awet jika dijadikan perabot dan barang-barang lain. Ya, kayak kayu jati. Kalau di Jawa ada lagi kayak kayu kormis itu juga kuat banget, itu keras banget kayunya. Hampir sama dengan kayu jati, tapi itu lebih nggak terkenal ya. Oke, lanjut. Ada juga pohon yang sangat disegani rayap, sehingga rayap tidak memakannya. Karena terlalu keras atau karena ada zat apa yang dia segeni. Oke, lanjut dulu, Mbak. Tanaman ada yang bisa menghasilkan bahan pangan, baik bagi manusia maupun hewan. Oke. Kalau itu semua pasti sudah tahu. Lanjut aja, Mbak. Ada juga tanaman yang digunakan untuk tanaman hias dan dapat menambah indahnya suasana. Ya, tapi ini berarti bukan yang menghasilkan pangan, tapi kadang-kadang ada juga tanaman hias yang bisa menghasilkan pangan. Oke, lanjut aja, Mbak. Ada pula tanaman yang digunakan untuk jamu atau obat-obatan. Oke, ini nggak usah di penjelasan. Lanjut. Bahkan tanaman yang besar juga ada yang bisa digunakan untuk hiasan. Ya, pohon-pohon kan juga banyak yang kelihatan bagus kayak bunga sakura atau apa gitu. Itu gambarnya kayaknya belum anu Aryo. Ya, lanjut lagi. Terus sekarang. Oke, lanjut Aryo. Banyak juga pepohonan yang digunakan sebagai penyangga tanah agar tidak longsor. Jadi banyak ya gunanya tanaman. Jadi jangan ditebangin gitu ya. Lanjut, Mbak. Tanaman baik yang kecil maupun yang besar bisa digunakan untuk melindungi hewan. Karena hewan butuh tempat bersembunyi. Oke, lanjut dulu. Hewan ada banyak jenisnya, dan biasanya yang bertanduk itu pasti herbivora, bukan karnivora. Itu pernah kita bahas ya. Jadi sangat aneh kalau dikatakan sesuatu hal yang suka makan darah dan sebagainya kok bertanduk. Bertanduk itu herbivora, makanannya rumput, bukan makanannya, bukan makan daging, bukan makan darah. Lanjut, Mbak. Hewan bertanduk meskipun bentuknya besar dan sangar, makanannya bukanlah daging, tapi rumput dan daun-daunan. Ya, artinya walaupun bentuknya sangar dan mungkin bentuknya mengerikan, ya, itu tidak ada yang makan darah, makan daging, tidak ada. Minta korban hewan lain atau minta korban manusia itu tidak ada, karena mereka makanannya rumput atau daun-daunan. Lanjut, Mbak. Dapat dipastikan makhluk seperti ini makannya juga bukan daging dan darah. Bentuknya sih boleh serem, tapi mereka vegetarian ternyata. Senangnya makan tanaman yang dan ya gitu aja tanaman dan rumput-rumputan, daun-daunan dan rumput-rumputan. Oke, lanjut, Pak. Meskipun makhluk seperti ini bentuknya seram, tapi mereka bukan karnivora. Ya aneh aja kalau dikatakan karnivora, karena makhluk yang bertanduk itu pasti herbivora. Coba aja dicari, nggak akan ketemu makhluk bertanduk kok karnivora. Lanjut, Mbak. Walaupun badannya gede ya, Pak. Walaupun sangar serem, tapi makanannya ternyata rumput, ternyata daun gitu. Itu bukan. Datang-datang ke depan rumah gitu kan dengan badan yang dok itu kan berat kan, no? Makannya rumput. Gitu kan? Serem dan itu harusnya yang makanya darah dan daging itu kan yang bertaring, dan yang bertanduk enggak. Bertaring enggak. Enggak ada sama sekali ya, bahkan iya nanti ada kayak jadi. Lanjut. Bertanduk itu pasti nggak bertaring kan? Iya, makanya. Oke, kita lanjut.
Lanjut, Pak. Makhluk bertanduk tadi, makanannya justru berupa kembang-kembangan, bukan pemakan daging dan menghisap darah. Ya, jadi ya nggak mungkin kalau seperti itu tuh, kalau kayak gitu tuh yang makan daging. Itu bukan jenis menu makanannya mereka kok. Beda sama malah kita kali yang suka makan daging, bukan mereka. Oke, lanjut, Mbak. Saya deh, Itu sebabnya, itu sebabnya di banyak tempat sesaji rata-rata berupa kembang, bukan berupa korban hewan ataupun manusia. ya, rata-rata begitu, karena memang makanannya mereka bukan itu. Oke, lanjut, Mbak. Karena selera bangsa bertanduk memang bukan daging dan darah, tapi justru bunga. Yang seleranya daging malah aku loh, steak gitu. Terus ya kayak seperti itu. Aku Arya, Arya bukan masuk ke tanduk, Arya. lo 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 lo. Tidak, Om, tidak. Aku masih suka makan kol serenggi, Om. Tenang. Gitu. Iya, iya. Arya. Oke. Oke, lanjutkan. Jadi, makanan seperti ini sangat tidak disukai oleh makhluk bertanduk. Tapi aku suka. Nah, aku yang suka malahan, itu bukan makhluk bertanduk yang suka. Oke, lanjut, Pak. Apalagi kalau masih mentah, makhluk bertanduk sangat tidak suka, yang ada malah akan menjauh. Ya, memang bukan menunya mereka itu. Lanjut, Pak. Maka kalau ada sesaji berupa daging mentah, pasti akan dibiarkan sampai membusuk, karena tidak diambil sama sekali. Ya mereka nggak doyan memang masalahnya. Yang doyan aku, tapi ya dimasak dulu, bukan mentahan. Oke, lanjut. Ya. Jadi, wajah sangar belum tentu sebuas yang dibayangkan, karena pola makannya memang tidak seperti yang dibayangkan pula. Ya sepertinya aneh toh kalau misalkan makanannya aja rumput, terus kemudian dikatakan dia doyan darah, kan aneh, kan mungkin banget itu. Oke, lanjut, Pak. Beda dengan makhluk bertaring yang jelas pasti tidak bertanduk. Seharusnya begitu, walaupun mungkin zaman sekarang digambarkan berbeda, seolah-olah bertanduk, tapi seharusnya makhluk bertanduk itu tidak bertaring. Tapi makhluk bertaring itu juga tidak bertanduk, seharusnya gitu. Lanjut, Pak. Bahkan yang dikenal sebagai raja hutan yang sangat luas dan bertaring, makhluk ini pun tidak bertanduk. Aku belum pernah ya ketemu, tapi mungkin kalau ada yang pernah nemu ya mungkin kita bisa diberitahu ya kalau ada nggak sih singa, terus hyena, atau serigala, atau rubah, atau apapun gitu yang bertaring itu ada nggak sih yang punya tanduk? Kalau ada sih aku belum pernah lihat, atau mungkin saya kuper ya, tapi sebut aku nggak ada. Dan makhluk bertanduk juga nggak ada yang punya taring, tahu tuh. Oke, lanjut. Bentuk lain dari makhluk bertaring itu pasti tidak bertanduk. Itu bisa dilihat di gambar ya, tapi ya itu tadi kalau ada mungkin kitanya yang kuper, aku yang kuper kali, tapi aku nggak pernah lihat loh ada makhluk bertaring itu bertanduk gitu. Lanjut, Pak. Kita nggak mau disclaimer, Om. Udah 35. Oh iya, 3 disclaimer dulu deh, lupa aku. Tolong tanggung, Om. Ini karena udah mau jadi sekalian lah. Sebentar. Gimana cara full screen? Ini cara full screen. Di render ya. Bentar. Gimana cara full screen? Itu Ya udah, semangat. Udah lah, pegangin aja. Oke. Ini semua cuma dongeng. Tapi kalau mau percaya, ya nggak, suaranya yang kedua nggak denger tadi Arya yang kedua. Ya, tadi kayak harus digedein dulu. Oke. Mau lagi, Om. Sekali lagi apa? Lagi tulang. Sebentar, Om. Suara.
Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak Ayo dah. Oke. Ini bacaan full screen ya? Penasaran deh. Sebelas enggak? Harusnya bisa loh. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Mungkin belum ketemu. Ya udah. Oke. Satu. Bentar ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya. Berisik bagian belakang. Bagus sih. Iya. Mungkin harus semakin banyak sih Om. Harus semakin banyak. Nanti kita koleksi. Jadi 100 lah disclaimer minimal. Tiap satu slide disclaimer 1 ya Om ya. Berikutnya seperti itu berarti. Oke, kita lanjutkan. 6. Sangatlah 36. jelas, ya, sangatlah jelas bahwa semua makhluk yang buas dan bertaring pasti tidak bertanduk. Dan makhluk yang bertaring itu nggak akan doyan makan rumput atau makan daun. Mereka makannya yang sangar-sangar itulah, yang darah dan daging. Oke, ayo Pak. Makhluk bertaring memang seram, jadi mereka benar-benar sangat berbahaya. Ya memang kalau mereka manusia mungkin ada dalam menu makanan mereka sih. Tapi kalau makhluk bertanduk kan yang ada dalam menu mereka kan daun dan rumput. Jadi mereka nggak berbahaya seharusnya. Justru aneh kalau dikatakan yang berbahaya bukan yang ini. Lanjut Pak. Hampir semua makhluk bertaring aktif di malam hari, jadi punya daya penglihatan yang bagus di saat malam hari. Ya setengahnya makhluk kegelapan lah gitu kalau bahasa kerennya. Lanjut Pak. Meskipun terkadang makhluk bertaring aktif saat siang hari, tapi mereka lebih aktif di kegelapan. Ya, namanya makhluk kegelapan, makanya emang seperti itu, makhluk kegelapan yang sukanya makan seperti itu gitu. Oke lanjut Pak. Sampai yang tidak terlihat pun, makhluk bertaring itu pasti memangsa daging dan darah. Dan dia nggak bertanduk pasti bentuknya. Lanjut Mbak. Walau ada yang wujudnya lucu, tapi makhluk bertaring tetap saja berbahaya. Ya kayak buto terong namanya juga buto gitu loh. Jadi ya memang bentuknya sih aneh, kadang-kadang bentuknya lucu, tapi ya ganasnya seperti apa kalau kita sampai kalah. Jadi jangan sampai kalah ya sama makhluk seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Makhluk seperti ini biasanya mendasarkan apapun pada ketakutan dan ancaman. Jadi bukan pada logika. Hame mayu hayuning bawono. Tapi pada logika ketakutan karena ancaman. Jadi dasarnya beda ya. Kalau hamba mayu hayuning bawono itu bagaimana supaya kita menyadari alam raya ini bagaimana supaya jadi lebih indah, bukan pada ketakutan. Tapi kalau makhluk seperti ini kan memang namanya memedi. Jadi ya apa-apa salah, apa-apa harus salah gitu kan. Itu namanya memedi. Itu makhluk kayak gitu tuh yang ya, tapi kan kita tidak akan menginginkan makhluk seperti itu berkuasa kan. Oke, lanjut Mbak. Bahkan dari wajahnya saja sudah dapat digunakan untuk meneror manusia. Bukan hanya kita yang takut. Kadang-kadang juga makanya kan kalau zaman dulu tuh di atas rumah sering dikasih kaca itu kan, kalau mereka mau masuk ngeliat mukanya sendiri, mereka sendiri juga takut. Jadi bukan hanya mereka lihat wajah mereka sendiri juga ketakutan kadang-kadang. Oke, lanjut Mbak. Oh ya, maksudnya itu ya Mas Agung ya, masang kaca itu ya, masang cermin. Iya, di Bali juga ada ya tradisi itu ya. Jawa sih ada. Biasanya di rumah dekat janur kuning gitu biasanya. Iya. Di bawah. Kalau di Bali gimana sih caranya masang kalau di Bali? Biasanya ditaruh di atas pintu masuk. Ya betul, sama di atas pintu. Nah. Tapi ada kesamaan ya di situ antara Jawa. Jadi kalau ada manusia yang ngaca terus langsung pergi, itu gimana Om?
Saja itu. Ya, itu dia. Itu dia. Ya udah. Oke, lanjut Om. Ingat gak waktu pas kita di mana itu, pura mana itu, ada monyet lagi ngaca langsung kaget kabur sendiri itu. Oh iya. Iya. Laki, Iya, di Bulaki tuh. laki ya. Lagi Jadi ya. Di sana mau Tapi emang di sana penggambaran mau. Apa, Silakan, Bu? silakan. kalau di sana pintar-pintar monyetnya Oh yang iya. di Pulaki. Ya tapi juga sih kan waktu itu lihat apa dia tiba-tiba dekat ke cermin begitu lihat mukanya sendiri langsung kayak kaget takut kabur gitu. Pas lihat. Tapi berarti emang mereka sederajat gitu ya Om? Mereka sama MC kayak makra-kra di sana juga sederajat gitu berarti emang sebodoh itu gitu loh. Ngeliat diri sendiri aja nggak tahu kan? Ya tapi segagaknya dia bertaring. Iya kan? Iya. Oke, Benar, lanjut. benar. Oke. Pura Melanting kata Ya. Mas Nyoman tadi yang bilang. Sebentar. Beli. Iya. Oke. Kita lanjut. Sebentar. Pantat. Oh iya. Sebentar. Oh ya. Pura Melanting. Nomor berapa sekarang ya? 44. 24. Apalagi di kegelapan sana banyak makhluk bertaring yang juga sakti, sehingga harus ada yang dapat mengendalikannya. Bukan disenyumin ya, kalau disenyumin doang dia akan makin jadi. Jadi itu harus dikendalikan, bukan hanya disenyumin. Justru yang ya kalau disenyumin ya gimana pun juga dia makin jadi aja karena emang ya itu makhluk buas. Lanjut Mbak. Karena semua malapetaka yang ada di alam raya ini didasarkan atas adanya Sang Hyang Batara Kala. Dan sebagai makhluk bertaring, terbesar dan terganas, Sang Hyang Batara Kala tidak bertanduk. Itu ya makanya pada saat lahirnya beliau itu memang dikatakan sebagai lahirnya memalaning jagat kalau di ini ya di pakemnya Babat Menyan aja deh. Banyak sebenarnya pakem di luar sana, cuman kita pakai pakem sendiri aja gitu. Oke, lanjut Mbak. Sang Hyang Batara Kala juga dilindungi oleh makhluk yang juga tidak bertanduk, yang bernama Sang Hyang Batari Durga. Ibunya itu, jadi ya bagaimanapun juga yang namanya ibu ya pasti kan belain, tapi ya itu kalau dia juga salah. Oke, lanjut Mbak. Yang menjadi perkara adalah Sang Hyang Batara Guru, termasuk pelindung dari Sang Hyang Batara Kala, karena Sang Hyang Batara Kala adalah anaknya. Ya anak dari keduanya kan, yang Batara Guru sama Sang Hyang Batari Durga gitu. Jadi Nih, dia pasti lindungi. Apa Aryo? kalau kata Menyanners Betoro Teacher. Oh, yang Batara Teacher. Sang Hyang Betoro Teacher. Kalau kata Menyanners Betoro Teacher. ada istilah baru ya. Lagi diganti Sang Hyang Batara Teacher aja bener. Iya, Ya. Sang Hyang Betoro Teacher. Iya. Aduh, nanti Menyanners kalau punya istilah-istilah monggo di komen di YouTube aja ya. Kita kadang-kadang suka baca. Kalau misalnya yang lucu-lucu bisa dinaikin ke sini. Oke. Agar Oke. Sang Hyang Batara Guru tidak bisa semena-mena, maka Sang Hyang Wening memerintahkan Sang Hyang Batara Narada sebagai patih di Kahyangan Jonggiri Salaka. Kan kayangan Batara Guru itu kan Jonggiri Salaka, lalu kemudian ada patih. Mahapatihnya kan Sang Hyang Batara Narada itu di Kayangan Suduk Pangudal-udal. Yang katakan namanya Suduk Pangudal-udal karena memang dia yang akan membongkar banyak rahasia yang ditutup-tutupi. Oke, lanjut ya. Sementara di Arcapada, Ki Lurah Togog yang diperintahkan memomong
bangsa Kiwa agar tidak menghabisi manusia. Bangsa Kiwo ya, jadi bangsa kiri. Gitu. Oh, bangsa Kiwa. Kiwo itu kiri. Jadi Hmm. itu termasuk terahnya Drew Bekso dan sebagainya. Makanya biasanya Togog akan ngomong di pihak yang berlawanan sama Semar, tapi sebenarnya bukan maksudnya begitu, tapi maksudnya supaya mereka tidak ganas. Gitu maksudnya. Oke, lanjut, Mbak. Meskipun nasihat dari Ki Lurah Togog sering tidak didengar, namun tanpa Ki Lurah Togog maka bangsa Bekasakan ya, ganas tidak akan terkendali. Karena sudah disadari oleh Sang Hyang Bathara Antigo atau Togog itu bahwa manusia akan kehilangan kendali atas mereka karena nggak tahu ya ada apa di zaman kita ini sehingga kok itu justru nggak ada gitu loh, cara melihatnya aja tuh hilang gitu loh, cara melihatnya aja hilang, apalagi cara mengendalikan mereka, dan mereka tidak bisa hanya dibacakan sesuatu itu tuh nggak bisa, karena ya seperti anjing liar kalau dibacakan sesuatu ya dia tetap aja akan tetap nyerang gitu. Lanjut, Mbak. Ki Lurah Togog dalam menjalankan tugasnya sering diikuti oleh Ki Lurah Sarawita atau yang juga dikenal sebagai Bilung. Di zaman Mataram awal itu Bilung masih ada di sini karena Togognya sudah pergi, tapi Sarawitonya masih ada di sini. Tapi kemudian beliau pergi juga mengikuti Lurah Togog. Oke, lanjut, Mbak. Sementara untuk Trah Satria akan dimomong oleh Ki Lurah Semar, yang merupakan perwujudan dari Sang Hyang Bathara Ismoyo. Jadi yang di sini sebenarnya yang hilang kan ini ya, di mana Satrio itu memang yang harusnya ngomong Sang Hyang Bathara Ismoyo atau Ki Lurah Semar, tapi sekarang apa-apa itu mengacunya ke Bathara Teacher kan, bukan ke Bathara Ismoyo. Jadi kita nggak tahu apakah saya yang salah atau gimana gitu loh, karena kok sekarang aturan kepada Sang Hyang Bathara Ismoyo itu bagaimana cara bertemunya dan sebagainya justru hilang, yang ada kepada Sang Hyang Bathara Teacher atau yang lain gitu. Oke, lanjut, Mbak. Keberadaan punakawan ini bisa dijadikan petunjuk bahwa di Jawa itu ada cerita yang aslinya, jadi bukan dari India, karena justru India yang meniru Jawa. Terlalu banyak fakta sebenarnya. Jadi memang beda ya. Kalau di sana kan dasarnya dari Bathara Guru, Bathara Teacher sampai dari Durga. Kalau di sini kan dasarnya dari Bathara Ismoyo, memang beda. Tapi hampir mirip, tapi beda. Karena ya dasarnya beda itu dari Bathara Teacher sama Bathara Ismoyo. Oke, lanjut, Mbak. Maka di pewayangan Jawa dikisahkan mulai dari masa sebelum adanya Arcapada, awal kehidupan pada zaman Kala Kukila, sampai ke zaman Kala Surata. Sedangkan di India hanya mengenal kisah Ramayana dan Mahabharata saja. Kalau di pewayangan Jawa itu, kalau di Bali pasti juga sama sih seharusnya. Tapi kalau di India memang beda. Kalau di Jawa itu harusnya dimulai dari sebelum Jagat Gemelar sampai Jagat Gemelar, terus ada zaman Kala Kukilo di zaman awal sampai ke nanti zaman Kala Suroto, dan semuanya termasuk di zaman Kala Bendu itu harusnya ada sudah diceritakan semua. Itu harusnya. Oke, lanjut, Mbak. Selain itu, wayang di Jawa juga lebih lengkap dan lebih detail daripada di India. Dari cara bicaranya juga begitu. Kalau di sana ngomong seorang raja itu pasti hanya ngomong Raja Rama atau Seman Rama doang gitu. Kalau di sini kan ada Sang Hyang Bathara, Sang Mahaprabu sih Bathara Rama gitu misalkan, atau kalau seorang adipati ya Sang Prabu siapa gitu disebut. Jadi bukan hanya namanya saja gitu. Tapi kalau di India kan kebanyakan kayak langsung nyebut nama.
Bahkan Anoman dan Rama nyebutnya sama-sama langsung namanya gitu. Kalau di sini kan enggak. Kalau Anomannya dikatakan Wanoro Seto, Anoman gitu kan. Kalau di sana kan enggak, gitu langsung nyebut Anoman gitu aja. Lanjut, Mbak. Bahkan dalam menyebutkan nama dari seorang raja, akan selalu disertai nama Sang Maha Prabu. Tidak seperti di India yang langsung menyebut nama, tanpa menjelaskan jabatan atau statusnya. Harusnya ada penyebutannya, bahkan kalau dia titisan dewa juga disebut Sang Maha Prabu Bathara siapa atau Bathari siapa gitu. Sang Maha Ratu Bathari siapa itu juga disebut biasanya. Kalau misalkan dia titisan dari Bathara atau dari Kayangan, tidak cuma namanya doang gitu. Jadi bukan Waro Suprobo gitu, tidak, tapi Sang Hyang Bathari Waro Suprobo. Oke, lanjut, Mbak. Oh iya, makanya kalau misalnya di kita walaupun kan sering kita maksudnya kayak sering bahas kalau misalnya menurut kita apa yang dilakukan Rama itu si Rama itu kan salah, tapi tetap aja kita tahu kalau dia tuh seorang Mahaprabu juga gitu kan. Walaupun kita Iya, tahu salah gitu. iya, kita tahu kalau Prabu Rama itu salah. Tapi ya dia tidak, dia tetap sama Prabu, ya, tetap menghormati walaupun gimana pun sesalah apapun tetap kita hormati. Seorang raja harus atas wilayah kok warna prasta masuk ke ngalam dojo. Terus ya maksudnya dia walaupun gitu juga pernah juga menjadi titisan Wisnu kan waktu itu. Ini manggilnya tetap Sri Bathara Rama gitu kan Om. Iya. Tetap gitu. Dan kita nyebutnya juga nggak ini loh, nggak seperti apa namanya, kita tidak ngomong misalkan Romo Jayabala Anoman itu juga enggak loh. Yang kalau Iya. kita mau Prabu Sri Bathara Rama Kairing Wanoro Seto Anoman gitu kan kelihatan lebih sopan kan kalau di sini. Tapi temanku yang di India ngomongnya begitu. Teman yang di India loh. Waktu pas kita chat itu loh, Pak Anda ngomong begitu ya? Apakah Anda nggak menghormati Anda? Ya nggak tahu. Mereka menganggap itu sudah hormat, tapi bagiku itu masih belum. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin akunya yang salah perhitungan atau gimana. Tapi kalau di kita kan nyebutnya begitu ya. Makanya kan ini kelihatan dari Bathara Ismaya itu lebih tua daripada Bathara Tijer kan. Jadi nggak mungkin ajarannya Bathara Ismaya itu dipengaruhi Bathara Tijer. Atau ada berusaha penghilangan Ya, penghormatan strata. Ya udah tapi, gitu. Oke, mungkin kita lanjut saja. 57. Itu karena ajaran di Jawa didasarkan atas ajaran dari Sang Hyang Bathara Ismaya. berarti bukan Sang Hyang Bathara Tijer ya. Sang Hyang Bathara Ismaya di Jawa. Lanjut, Pak. Sedangkan di India, ajaran didasarkan bukan dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Ismaya. Tapi Sang Hyang Bathara Ismaya itu lebih tua dari Sang Hyang Bathara Tijer. Jadi bedanya di India dan di negara kita itu kan. Kita mengenal loh Sang Hyang Bathara Ismaya. Ke sana mungkin nggak kenal itu. Ini lanjut, Pak. Padahal Sang Hyang Bathara Guru itu lebih muda dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Ya, Sang Hyang Bathara Tijer memang lebih muda dan Bathara Ismaya itu bukan tidak ada. Itu si Arya kan pernah ketemu itu Mbak di Pelabuhan Ratu. Ngakak. Ketemu Nio dicuekin loh. Iya, emang nggak tahu. Nggak expect. Tidak ekspektasi beliau akan hadir dalam sebegitunya. Maaf. Itu kalau datang. Itu Iya. Iya. kan. Nggak ngira beliau akan datang seperti itu gitu. Oke, kita perlu Ya, kita lanjut. Ketemu. Oke, lanjut. Nomor 60. Karena Sang Hyang Bathara Ismaya jauh lebih tua dari Sang Hyang Bathara Guru, maka seharusnya ajaran dari Sang Hyang Bathara Ismaya akan lebih lengkap. Nah iyalah, minimal kalau orang kelas
apa yang misalkan yang muda baru kelas 1 SMP, yang tua sudah kelas 1 SMA gitu kan, yang SMA pasti lebih lengkap pelajarannya daripada yang 1 SMP gitu. Makanya harusnya Betar Sang Hyang Betara Ismoyo itu lebih detail daripada Sang Hyang Betara Teacher gitu. So, yang itu tuh orangnya yang pernah ketemu Sang Hyang Betara Ismoyo itu ada sekarang lagi ketutupan gambar. Udah lanjut Om. Lanjut. Malu gitu loh kadang-kadang kalau itu loh. Malu. Lanjut Om. Lanjut Om. Lanjut Om. Makanya ya, Maka hal ini sangat menjelaskan bahwa kisah yang dari India itu tidaklah lengkap. jelas nggak mungkin, pasti ada pasal yang kelewatan di situ. Dan perbedaan yang paling utama itu mungkin Arif bisa cerita loh, pada saat Sang Hyang Betara Ismoyo itu kalau datang itu sama sekali tidak ada unsur nakut-nakutin sama sekali kan Arif. Iya, jadi ya beliau kalau ya nggak tahu ya, kalau pengalaman kemarin sih lucu aja gitu kalau datang. Ya udah, kayak apa sih? Apa ya? Kayak ya bener-bener apa sih? Apa seorang kakek kalau mau ketemu cucunya tapi cucunya nggak ngeh gitu. Didiemin aja gitu loh. Jadi di waktu di pelajaran satu itu kan benar-benar cuman hanya kita yang memperhatikan itu gitu, yang ditemuin ya di sana kan orang banyak loh, ya kan? Tapi kenapa makanya, gitu kan? Ini biasanya ramai loh gitu. ya makanya, ya lucu sih beliau juga. Ya, apa ya? Ya, mau ngomong gemes gimana gitu kayak lucu aja gitu loh, gimana sih ketemu leluhur yang apa sih kakek gitu yang lucu gitu loh, yang kayak suka njailin cucu-cucunya gimana ya. Dan ini Itu sih. sesuai omongan itu bahwa tiap zaman beliau itu berganti wujud, jadi beliau tidak wajahnya Semar lagi kan, wajahnya gitu berarti itu lain banget kan Iya. dari Semar. Kalau misalnya dibandingin sama wujud Semar yang sekarang beda jauh sih. Maksudnya di Semar Penggabahan sekarang kan wujudnya gedut, terus kayak maksudnya badannya kayak bentuknya kayak wayang itu kan, atau penggambaran di wayang orang kan biasanya gitu kan, perutnya seperti itu, dandanannya. Dandanannya sih. Dandanannya itu loh. Nggak kaget aja. Kaget sebenarnya. Ya udah, biarkan menyanar berhayal Om. Ini dongeng, ini cuma dongeng ya teman-teman ya. Oh ya, disclaimer. Boleh, kita disclaimer satu-satu. Halo. Kita disclaimer Gianyar boleh. Kenapa? Gianyar dulu. Oke. Gianyar. Iya. Hilang, videonya hilang. Oh ini. Oke. Kurang ke bawah, kurang ke atas sedikit kayaknya Ari. Atas kepotong tuh kepalanya. Nah, ada siapa itu? Yang baju hijau. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Itu udah tengah malam ya, udah pada lemis. Pada ngantuk. Dandanannya seperti apa? Arenanya dandanannya seperti apa? Gimana ya? Ada deh. Jelasin deh. Ada lah. Pokoknya lucu lah. 80s vibes. Zaman sekarang ngomongnya begitu. Keren lah. Lanjutkan. 61. Bukan itu, setelah itu Aryo. Nah, ya. 62 ya? 61. 62. 62 ya. 62. Semua orang punya kesalahan dalam bertindak, dan tidak setiap kesalahan bisa mengakibatkan korban. Itu wajar ya, setiap orang punya kesalahan itu wajar. Tapi asal tidak menghasilkan korban aja. Kalau menghasilkan korban memang ada hukumannya. Tapi ini bukan nakut-nakuti kalau seperti ini. Oke, lanjut Pak. Kesalahan yang makin besar akan berakibat datangnya hukuman yang besar juga. Ya makanya jangan salah gitu kan. Seperti
kalau kita ngerjakan ulangan, kalau kita ngikutin aturan pasti kita benar semua karena aturan dalam tes itu kan kerjakan dengan jawaban yang benar, jangan dijawab dengan jawaban yang salah gitu kan Aryo ya. Iya sih, nggak salah, nggak salah. Itu emang ada aturannya. Aturannya emang itu. Aryo, ini selamat dulu ya, kan sudah lulus kan. Oh iya, sama-sama. Kapan? Oh iya, segera. Sate serenggi. Serenggi bakarnya segera. Nanti akan dicarikan dulu. Oke. Siap. Ini ada yang nanya ini apa ya? Nanya dandanannya gimana, Om? Ada deh pokoknya. Ada deh. Pokoknya kalau lihat pasti ngakak, tapi nggak bisa mencela, tapi pasti akan hormat. Iya, lucu sih, gemes gimana gitu, lucu aja gitu, lucu sih, lucu banget beliau tuh. Oke, kita lanjut. Mengarahkan orang ke arah yang salah dengan sengaja atau tidak disengaja adalah kesalahan yang sangat besar, dan ini ada konsekuensinya. Jadi hati-hati ya kalau kita menjadi orang yang di atas, kita jangan asal mengarahkan orang gitu. Karena kalau kita mengarahkannya itu hanya sesuai keinginan kita dan itu bisa menyesatkan orang itu, ya berarti kita kena masalah dengan sang yang kawitan. Karena di sini sang yang kawitan pasti adil sekali dan mungkin di sini kita merasa bisa ngatur orang, tapi yang kita atur itu kalau diarahkan ke arah yang salah itu bahaya. Oke lanjut Pak. Meskipun arah yang benar seolah bertentangan dengan logika yang ada, mengembalikan ke arah yang benar itu pasti ada hadiahnya. Karena arah yang salah itu sebenarnya secara logika kan kelihatan, cuman masalahnya kan bagaimana logika itu terbentuk di kita ya, bahwa yang salah itu benar atau yang benar itu salah gitu. Jadi kita kadang-kadang harus berpikir apakah yang salah itu pada tataran apa, pada tataran manusianya atau pada tataran di atasnya atau di atasnya lagi atau malah yang paling atas yang salah gitu loh. Jadi jangan kita menganggap bahwa oh itu pasti benar, kalau dia yang bicara pasti benar, belum tentu. Semua itu harus dipikirkan ulang karena untuk hidup yang jangka pendek saja seperti untuk meraih masa depan ketika kita masih hidup, kita tuh harus menggunakan logika. Apalagi yang sifatnya keabadian itu kita harusnya lebih menggunakan logika lagi, bukannya nggak boleh menggunakan logika. Kita dikaruniai kok, nggak digunakan. Iya. Karena aku aja setelah lulus aja mau milih mau kerja di mana atau mau S2 itu milih Om pakai logika yang benar-benar dipikirkan matang-matang gitu, dipertanyakan pro dan kontranya ya Om ya. Harusnya kan seperti itu. Ya, itu yang hanya untuk di kehidupan loh ya. Jadi untuk yang di keabadian kan berarti harusnya kita lebih menggunakan logika lagi kan? Harusnya. Harusnya. Ya kalau nggak tahu sih Om, kalau aku sih harusnya. Kalau itu kita. Iya kalau kita harusnya. Kalau yang lain boleh, monggo tidak. Sih kita lanjut Om 66. Ya. Dan mengarahkan orang ke arah yang salah sudah jelas akan ada hukumannya. Dan wewenang menghukum itu bukan pada manusia, tapi Sang Yang Wening ke atas. Ya, karena kalau dari tataran kita bisa melihat orang pertama kali bisa marah itu di tataran yang Sang Yang Wening kan. Dan Sang Yang Wening ke atas itu yang berhak menghukum, bukan manusia atau siapa gitu. Itu Sang Yang Wening yang berhak. Oke lanjut Mbak. Karena Sang Yang Orga Pesti adalah penyusun semua kehidupan, maka beliau sangat bisa membentuk mereka yang salah menjadi bentuk hukuman yang beliau mau. Maksudnya itu sebenarnya dia bukan dihukum supaya orang supaya sesuatu yang pernah melakukan kesalahan itu tidak bisa melakukan kesalahan lagi gitu kan. Jadi ingat ya, Sang Yang itu menyusun kita menjadi sesuatu hal, kalau kita menyalahgunakan berarti kita akan dibentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa kita gunakan menjadi suatu hal yang salah lagi.
Lah itu terserah Sang Hyang Wibra Bekti mau kita jadiin batu kayak mau dijadiin apa kayak itu terserah beliau. Begitu Pak. Oh ini kalau tak jadikan kayak gini nanti dia bisa berbuat salah. Supaya nggak bisa berbuat salah dia harus berubah jadi apa? Itu wewenang ada di beliau. Oke, monggo Mbak dilanjut. Maka segala bentuk benda mati yang berumur sangat panjang adalah bentuk dari makhluk yang sedang menjalankan hukuman dengan kesalahan yang sangat-sangat besar. Makanya zaman dulu itu kan yang itu tuh jangan semena-mena dengan apapun gitu karena itu adalah wujud dari suatu makhluk yang sudah menjalani ininya apa nih wong Jawa yang namanya karmanya itu. Jadi apapun tuh jangan diain gitu loh. Jadi kita jangan yang mahusio tadi. Maka kita jangan sampai ngomong Yosi ya jangan sampai ngomong Tio itulah. Jangan sampai begitu. Oke, lanjut Mbak. Sedangkan bentuk pohon, meskipun bisa hidup dalam waktu yang sangat lama, juga merupakan bentuk makhluk yang sedang menjalani hukuman. Dan jenis ini ada masa akhirnya, tidak seperti batu, tanah, dan pasir. Dan semuanya kan berakhir di Kolosuroto. Jadi di zaman Kolosuroto itu berarti zaman ketika tapi nanti mungkin ada penjelasannya di akhir. Yang jelas itu wiyah-wiyah barang-barang apapun itu karena itu ya. Karena kalau kita semena-mena itu kan nanti Sang Hyang Wibra Bekti akan membentuk kita menjadi sesuatu supaya kita tidak bisa melakukan kesalahan. Oke, lanjut Mbak. Karena pohon bisa mati, entah mati karena alami, atau mati karena dipotong oleh manusia. Sehingga saat itulah penebusan kesalahan telah selesai. Itu versi Babat Menyan ya, jadi jangan dipercaya. Oke, lanjut Mbak. Selain jiwa yang hidup di pohon, juga ada bagian penyusun yang juga hidup dari makhluk yang lain. Maka ini bisa berumur sangat lama dalam menebus kesalahannya. Ya, kan dibentuk seperti itu supaya dia tidak bisa berbuat salah lagi. Jadi Sang Hyang Wibra Bekti tujuannya itu kan. Jadi bukan ya mungkin orang menganggap itu hukuman, tapi bagi Sang Hyang Wibra Bekti ini kalau dikasih bentuk seperti itu, dia tidak akan melakukan kesalahan lagi, hanya begitu kan yang dipikirkan Sang Hyang Wibra Bekti. Lanjut, Mbak. Maka dalam ikut Hama Mayu Hayuning Bawono harus mau dibentuk menjadi apapun untuk menunjang kehidupan yang lain. Ya, jadi yang penting bagaimana supaya alamnya menjadi lebih indah. Jadi ketika Sang Hyang Wibra Bekti menjadi apapun, ya kita harus nurut dalam kondisi itu. Karena memang kita nggak akan bisa membantah kalau dengan beliau itu. Tapi itu berdasarkan Babat Menyan. Nanti kalau berdasarkan yang lain boleh beda. Oke, lanjut Mbak. Tidak semua digunakan untuk manusia, karena ada yang digunakan untuk hewan. Jadi benda yang dikatakan benda mati ya itu tidak semuanya untuk manusia, tapi ada yang untuk hewan juga gitu. Oke, lanjut Mbak. Ada yang digunakan untuk menyakiti orang lain, itu artinya tetap harus menebus kesalahan di kehidupan berikutnya. Maka bendanya pasti akan cepat rusak itu biasanya. Tapi ya itu berarti dia masih harus nebus lagi kalau seperti itu. Jadi kalau menjadi peluru ya berarti besok harus menebus, tetap harus nebus lagi karena itu untuk membunuh kan. Lanjut Mbak. Apalagi kalau digunakan untuk membunuh manusia, meskipun tidak atas dasar kemauannya, tapi hal ini tetap harus ditebus. Ya karena tetap salah. Oke, lanjut Mbak. Yang kasihan adalah kalau akan dijadikan pemusnah massal, karena lebih berat lagi dan lebih lama lagi hukumannya. Makanya kalau kata yang kayak dulu itu aja sewiyah-wiyah dengan benda itu digunakan untuk apa. Jadi jangan sampai menggunakan benda yang salah karena benda untuk sesuatu yang lain salah karena kasihan yang kita gunakan juga dan kasihan yang terkena akibatnya juga gitu.
Itu kalau kata Eyangku loh, tapi kalau Eyangnya yang lain kan boleh berbicara lain. Lanjut, Mbak. Apalagi yang membuat perang besar, jelas akan lebih lama hukumannya. Itu sudah jelas itu kalau seperti itu. Jadi mau merasa menang sekarang sekalipun, tapi efeknya itu pasti akan dirasakan nantinya. Lanjut, Mbak. Meskipun tahu cara mengembalikan semua ke pemiliknya, tapi jika yang punya tidak mau menerima, maka tetap harus melakukan penebusan dulu. Dan itu bisa bermacam-macam cara, dan itu bisa bisa sampai jutaan tahun pun bisa belum tentu selesai gitu, karena memang ada berapa banyak yang telah dilakukan kesalahannya di masa lalu. Lanjut, Mbak. Bagi yang mempunyai jaya kawijayan yang sangat besar dan menyalahgunakan jaya kawijayannya, tentu harus menggunakan Kumbalagni dan harus menjauh dari Arcopodo saat sedang melakukan penebusan atas kesalahannya. Maka kan dulu yang saya pernah bicara bahwa makanya kalau melihat langit itu diskon supaya kekuatannya itu paling tidak ada yang turun, jadi itu supaya mengurangi umurnya dia di sana, jadi supaya dia tidak terlalu lama dalam menjadi wujud seperti itu. Cuman cara-cara itu kenapa hilang sekarang ya saya nggak tahu. Tapi ya itulah namanya sastra kumbologen itu, gimana kita meminta supaya itu turun ke bumi kan, dan masuk ke badan kita supaya kita gunakan. Tapi kan ya jangan dipakai untuk membunuh orang yang penting. Lanjut, Mbak. Maka yang ada di luar sana dan gemerlap di malam hari, itu adalah Kumara yang dulu pada tataran kadewatan mempunyai salah terhadap Sang Yang Kawitan dan sedang menjalani penebusan dengan caranya sendiri. Dan itu bisa jutaan tahun, bisa nggak tahu umurnya sampai berapa lama kita belum tahu. Ya di sini tugas manusia mengurangi itu, tapi ya harus ngerti caranya juga sih, supaya itu sebagian bisa kita bawa turun ke bumi gitu kan paling tidak. Makanya kayak itu eh, teman kita yang di Jogja itu Aryo itu sering sering banget melototi bintang karena itu sampai ampuhnya kayak Iya, mantap. Sampai berangkat ya, Om? bisa ngomongin tanpa dia nggak berhak protes gitu kan. Kita nggak Iya. Sekarang kita lanjut aja, Om. Oke, ya sudah jam Oke. 10. Oke, lanjut lagi, Mbak. Ukuran bisa dijadikan patokan seberapa besar kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Ya, itu nggak perlu dikasih penjelasan lah. Lanjut, Mbak. Jadi, semua makhluk yang ada di Arcopodo adalah makhluk yang sedang menjalani hukumannya, dan tidak semuanya bisa beruntung meski dari ras yang sama. Ini saya tidak ngomong manusia ya, ini di luar manusia. Oke, Mbak. Lanjut. Ada yang menjadi wujud lucu yang sangat dirawat dan disayang oleh manusia karena dharma baktinya di masa lalu yang mengakibatkan ini. Jadi, meskipun menjalani hukuman, tapi tidak terlalu sengsara. Ya karena ya itu tadi sang yang kita tuh adil. Gitu aja. Oke, lanjut, Mbak. Ada yang meskipun bentuk awalnya lucu, tapi tetap dibuang-buang sehingga tidak terawat. Hal ini terjadi atas apa yang pernah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Tapi masih mending loh kalau berubah makhluk hidup tuh kan masih ada batas umurnya kan bisa mati. Tapi kalau menjadi batu, kayu atau apapun itu yang berumur sangat lama itu lebih kasihan. Lanjut, Mbak. Ada juga yang selama hidupnya tidak bisa bermain terlalu jauh karena hanya dirantai terus, bahkan kadang sampai terluka akibat rantainya. Hal ini sangat tergantung atas apa yang dulu pernah dilakukan. Makanya kan kalau ya tadi ya yang saya pernah ngomong begitu kan, aja wiyah-wiyah mering bangsa apapun gitu. Oke, lanjut, Mbak.
Begitu juga segala bentuk makhluk nol koma yang dihilangkan semua logikanya. Itu karena apa yang telah dilakukan di masa lalunya. Yang jelas kan bagaimana dibentuk supaya dia tidak bisa melakukan kesalahan lagi di masa ini gitu kan. Itu yang kawitan, maunya begitu. Lanjut, Mbak. Maka beberapa di antara mereka, meskipun diusir-usir, sering tidak membalas karena ada yang tahu mengapa dia menjadi seperti itu. Ya, dan itu umurnya panjang loh kalau makhluk seperti itu tuh bisa sampai ribuan tahun. Jadi ya, itu tadi ya, bagaimanapun juga Hamamayu Hayuning Bawono itu termasuk ke mereka ya, bukan hanya ke benda-benda yang terlihat. Mereka juga harus dihamamayu supaya mereka juga menjadi lebih indah untuk dilihat paling tidak jangan dibiarkan terbengkalai juga atau malah ganas nantinya. Lanjut, Mbak. Maka manusia seharusnya kasihan dengan semua bentuk wujud tadi, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, karena mereka sedang menjalani hukumannya. Kayaknya kelewat 1 ya. 88 Hah? kelewat tadi. Enggak kok. Oh iya, 88 kelewat. 88. Ya, Jadi ulang ya, aja ya. 88. Ulang ya. Ya. Kebanyakan dari mereka yang akan pergi ke tempat yang tidak dihuni oleh manusia, sehingga tempat tersebut menjadi sangar. Ya, rata-rata begitu kan tempat yang tidak dihuni manusia jadi tiba-tiba berubah menjadi sangar aja karena mereka menempati itu karena di tempat yang ada manusia kan mereka diusir-usir. Oke, lanjut Mbak. Berarti langsung 90 ya? 90. Boleh. Karena saat ini mereka memang tidak punya logika dan hanya mempunyai naluri, maka jangan buat naluri mereka menjadi buas. Kasihan kalau mereka harus menerima hukuman di berikutnya. Karena mereka memang sudah nggak punya logika, jadi mereka cuma tinggal punya naluri dan kebiasaan. Jadi mereka melakukan apapun berdasarkan kebiasaan dan naluri saja karena logika sudah nggak ada. Jadi ya memang mereka tidak bisa memayu Hamyuning Bawono kalau tidak disuruh, tidak diatur dan tidak ada yang mengarahkan. Jadi mereka harus diarahkan, jangan dibiarkan liar. Makanya nanti menutup diri karena kita masih membiarkan mereka itu liar. Lanjut, Mbak. Itu mengapa ular yang punya bisa yang tidak ada serumnya. Mereka akan lebih memilih menghindari manusia dan lebih sering menutupi kepalanya jika ditangkap manusia. Jadi makin berbahayanya seekor ular itu pun pasti akan makin menghindari manusia sebisa mungkin gitu. Terutama ya ular berbisa ya, beda dengan dan bahkan seperti ular piton pun itu bisa mungkin akan menghindar dari manusia dulu kecuali kalau memang sudah tidak ada yang dia makan ya terpaksa gitu kan. Tapi lihat aja ular weling itu kan tidak ada bisanya tuh yang hitam putih itu tidak ada serumnya waktu tidak ada bisanya. Mereka cenderung untuk tidak sebisa mungkin tidak menggigit manusia, tapi kalau terpaksa itu kayaknya membela diri itu baru mereka lakukan. Tapi itu pun berarti ada salahnya kalau dia merasa menggigit orang. Oke, lanjut, Mbak. Tapi sang yang kawitan bukanlah makhluk yang senang menghukum, maka semua pasti ada batas akhirnya. Jadi tadi itu mungkin manusia akan mengatakan itu hukuman, tapi kalau sang yang kawitan kan menganggap bahwa dia diciptakan menjadi seperti itu tujuannya adalah supaya dia tidak bisa berbuat salah lagi. Itu yang paling utama. Dan semua ada batasnya dan batas itu ada di zaman Kolosuroto. Gitu dan ini kayaknya disclaimer lagi deh Aryo. Sudah 90 lebih ya. Siap. Yang di mana, Om? Kita mau jalan-jalan kemana hari ini? Terserah. Atau Bali dulu. Dari Gianyar berarti ke Sanur. Dari Sanur terus Oh, ke oke. Siap, Sanur. Kita ke Sanur dulu.
Jadi kangen Bali ya. Mm-mm. Ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau percaya, ya, jangan. Oke, lanjut Mbak. 92 ya sekarang ya? 92. Mbak. 93. 93. Oke, 93 Mbak. Ketika semua penebusan sudah dilakukan, maka sudah saatnya diizinkan pulang ke kahyangan. Bahasa kita ya. Jadi kita nyebutnya namanya kahyangan, dan kahyangan itu tidak tidak seperti yang diceritakan oleh pihak-pihak lain ya. Jadi kayangan ya kayangan gitu aja teman. Kita tidak berhak untuk menceritakan itu. Jadi kita hanya ngomong kayangan gitu aja deh. Lanjut Mbak. Sehingga ada saatnya di zaman kala surata kelak diawali dari mulai menghilangnya bintang yang kerlap-kerlip di angkasa. Itu dikatakan sebagai zaman akhir versi di Jawa. Dimulai dari hilangnya satu persatu kerlap-kerlip di angkasa, dan jadi bukan ada sesuatu menghantam bumi atau goncangan yang besar, enggak ya. Beda definisi. Kalau Suroto tidak seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Diikuti dengan mulai menghilangnya satu persatu benda langit tanpa adanya bencana. Itu adalah awal dari zaman kala Surata. Dan tidak terjadi urut selama satu zaman kala Surata. Ya, terjadi secara urut bisa satu zaman dari gemerlapnya di atas angkasa hilang dulu satu-satu. Makanya tidak akan ada yang bumi karena sudah hilang duluan. Karena mereka yang sudah lebih lama melakukan penembusan kesalahan. Oke, lanjut, Mbak. Di zaman yang sudah tidak ada kesalahan lagi, maka semua sudah tidak perlu ada yang menembus lagi. Maka makhluk hidup akan mulai berkurang, bukan karena bencana dan bukan karena kurang bahan pangan. Jadi tidak ada yang namanya kurang bahan pangan di masa itu ya. Makanya dikatakan zaman, kalau di Jawa sih zaman Kolosuroto dikatakan zaman cinta mesra atau zaman apa ya, zaman paling indah itu malahan. Karena memang di zaman itu semuanya sudah tidak ada lagi yang bisa melakukan kesalahan. Lanjut, Mbak. Jadi, kedatangan zaman kala Surata bukan datang karena bencana alam, tapi karena semua makhluk secara bertahap sudah balik ke kahyangan, karena sudah selesai masanya menebus kesalahan. Dalam bahasa tepatnya tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan kesalahan lagi gitu. Jadi mereka langsung gerbang kekayangan dibuka sehingga bisa kembali langsung. Jadi bukan karena dihantam meteor, karena gunung meletus, karena gempa bumi, karena banjir bandang, dan sebagainya, bukan. Itu pertanda ganti zaman iya, tapi untuk di zaman Kolosuroto itu sudah tidak ada. Lanjut, Mbak. Pada masa itu, manusia sudah mulai bisa berpandangan yang sangat luas dan jauh, serta bening pikirannya. Maka, masa itu dinamakan sebagai mangsa kala dara mana. Ketika manusia sudah mulai tidak berpikir tentang bagaimana menyakiti pihak lain, merugikan orang lain dan sebagainya, bahkan tidak berusaha untuk menyakitin alam dan tidak berusaha merusak alam, itu dinamakan mangsa dara mana. Jadi di zaman itu sudah tidak ada yang namanya kejahatan, seharusnya begitu kalau di zaman kala dara mana, karena manusia Trubekso betul-betul sudah tidak berkutik lagi di zaman itu gitu. Ayo, Pak. Pada mangsa kala daramana, tidak akan ada orang lagi yang berbuat salah. Maka segala hukuman mulai dihentikan oleh Sang Yang Kawitan. Ya, tadi karena tidak ada yang bisa berbuat salah lagi, maka sudah mulai dihentikan hukuman, sudah mulai nggak ada lagi. Jadi tidak ada makhluk yang kemudian akan dibentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa melakukan kesalahan, karena memang tidak ada lagi orang yang akan berbuat salah. Oke, lanjut, Mbak. Kemudian
mangsa kala akan berganti ke mangsa kala watara, yang artinya perwujudan dari Sang Hyang. Itu karena manusia sudah kembali bisa setataran dengan kadewatan, namun tetap tahu dan sadar akan posisinya sebagai manusia yang ada di bawah Sang Hyang, tapi harus menata alam yang tersisa. Jadi manusia sudah kembali ke tataran kadewatan. Jadi itu kan zaman Kala Surata itu terbagi atas 3 zaman. Jadi 2 zaman sudah kita sebutkan. Pertama zaman Kala Daramana, terus kemudian Kala Watara. Dan itu adalah zaman ketika benar-benar manusia sudah setataran dengan dewa. Jadi tidak, jadi sudah bisa mengendalikan alam ya. Jadi itu tidak mungkin takut dengan yang namanya bencana alam lagi. Jadi kalau dikatakan apalagi kalau dikatakan lebih dari dewa, nggak akan takut dengan yang namanya bencana alam, apalagi takut dengan Lapindo, takut dengan gunung meletus, dan sebagainya tidak akan takut kalau memang setataran dengan kadewatan. Lanjut, Mbak. Pada mangsa kalawatara inilah sudah sangat sedikit kerlap-kerlip di angkasa dan akan semakin menghilang. Di masa ini, ketentraman alam raya sudah semakin terwujud, sehingga anugerah banyak yang turun pada saat itu. Manusia bisa membantu dari Sang Hyang yang dulu pernah berbuat salah, sehingga kerlap-kerlip di angkasa sudah mulai bisa diambil satu persatu oleh manusia, sehingga makin lama makin menghilang yang ada, pertama dari atas dulu yang makin menghilang, kemudian lama-lama satu persatu. Mungkin lanjut aja, Mbak, karena manusia sudah setataran dengan dewa. Lanjut, Mbak. Pada mangsa kalawatara inilah manusia sudah sangat sadar bahwa hidup di Arcapodo ini hanya seperti mampir minum, jadi tidak selamanya di Arcapodo. Ya kata yang kan begitu ya, bahwa urip ini kayak mampir ngombe gitu kan, kalau yang ngomong begitu berarti hidup itu hanya seperti mampir minum, berarti artinya waktunya sebenarnya nggak lama. Maka jangan sampai menggunakan waktu yang tidak lama ini menjadi salah sehingga kita harus lama. Lanjut, Mbak. Maka mangsa kala terakhir di zaman kala Surata adalah mangsa kala Isaka, yang berarti semua manusia sudah tahu harus kemana pulangnya atau di mana orang tahu apa yang harus dia pegang. Jadi zaman ini berarti tidak perlu diberitahu orang ya, jadi mereka sudah tahu dengan sendirinya, jadi tidak ditunjukkan kamu harus ke sana loh, mana itu tidak, tanpa diberitahu juga sudah tahu gitu. Karena kawruh orang di masa itu sudah sangat tinggi, dan itu berarti mereka bisa mengendalikan alam, jadi tidak akan ada yang namanya bencana alam, karena ketika alam akan membuat suatu bencana, mereka bisa menghentikan itu semua, karena memang setataran dengan dewa. Lanjut, Mbak. Maka zaman kala Surata bukanlah zaman yang penuh bencana dan malapetaka, karena Sang Hyang Kawitan bukan makhluk yang gemar mendatangkan bencana. Sang Hyang Kawitan itu bukan makhluk yang senang mendatangkan bencana. Beliau itu merubah wujud makhluk menjadi makhluk yang tidak bisa melakukan kesalahan, iya, tapi bukan mendatangkan bencana. Kalau yang bisa marah itu Sang Hyang Wening. Tapi marahnya tidak beralasan, bukan marah karena hal yang dicari-cari. Lanjut, Mbak. Maka kalau semua kedamaian belum ada di muka bumi ini, berarti akhir zaman masih akan sangat lama, atau zaman kala Surata masih amat sangat jauh. Karena akhir zaman kala Surata bukan datangnya bencana dan malapetaka. Kalau dari ininya loh ya, kalau dari pakemnya Babat Menyan, jadi zaman kala Surata itu masih sangat jauh. Bukti kalau zaman kala Surata masih sangat jauh, paling tidak kalau malam itu melihat bintang masih banyak. Bahkan kalau di pantai atau di daerah yang minim penerangan dari desa, itu malah sampai galaksi apa zakat wilangan kelihatan.
dan matahari juga masih terang gitu kan, bulan juga masih kelihatan. Itu berarti zaman kalau Surata masih jauh, apalagi manusia masih banyak yang masih berbuat salah. Kalau zaman masih seperti itu berarti masih sangat jauh. Tapi di perubahan zaman kalau Bendu kalau Suba memang iya, kalau bencana itu akan ada, tapi itu kapan itu saya tidak tahu. Semoga juga tidak ya, yang jelas datangnya bencana juga pasti yang menyebabkan manusia sendiri sih, bukan yang yang bikin. Manusia sendiri yang akan membuat itu. Makanya dikatakan munculnya jamur tipe itu sebagai tanda perubahan. Oke, lanjut, Mbak. Makanya kalau ada yang nanya berapa ribu tahun lagi, yang pasti kalau Suroto setelah kalau Subo. Kalau ini kan kalau Bendu, kalau Iya. Subo, habis kalau Sumbogo, baru soal Suroto. Iya, kelewatan satu. Masih lama. Iya, masih. Berapa ribu tahun lagi, pokoknya melewati 2 zaman lagi ya baru kalau Suroto. Tenang Mas. Masih sangat lama, jadi jangan pikir tentang masalah akhir zaman, masih jauh. Makanya kan sekarang ini mulai banyak tempat yang tadinya tandus menjadi subur, itu kan pertanda bahwa Sang Hyang Kawitan menghendaki manusia masih berumur panjang kan. Karena mendekati kalau Subo ini Kak, zaman pujian, karena mendekati zaman pujian ya. Iya. Jadi emas dan sebagainya itu kan karena memang anugerah akan turun toh. kerajaan segede gunung ya maksudnya. Iya. Oke. Segede gunung. Oke, kita lanjut. Lanjut. 206. Owahipun kalau Bendu Owahipun kala Bendu dumateng kala Subo boten pertanda rawuhipun sang kala Surata. Ananging rawuhipun sang kamulyaning Tribwono kang sinurung atisipun samirono. Tidak perlu dijelasin itu, karena itu memang kata-kata terakhir dari kita. Jadi yang jelas ada perbedaan tentang akhir zaman, dan ya monggo yang kalau kita tidak minta dipercaya ya akhir zaman kita seperti apa, tapi kalau berdasarkan babat menyan, akhir zaman itu bukan sesuatu hal yang mengerikan, seharusnya gitu. Karena yang kawitan itu bukan sesuatu yang senang nakut-nakutin. Jadi orang mungkin menganggap dia menghukum, tapi kan bagi beliau lah, aku tuh membuat kamu supaya kamu nggak bisa melakukan kesalahan, kan beda loh persepsinya jadinya. Bukan itu, kamu tak jadiin batu supaya kamu nggak bisa melakukan kesalahan, gitu kan? Iya betul. Dan itu wewenang beliau, penyusunnya juga beliau kok semuanya. Oke, gitu Aryo. Disclaimer terakhir, terus disclaimer lengkap. Oke, siap. Disclaimer. Aku tuh udah kenapa? Disclaimer rame-rame. Disclaimer rame-rame. Yang tadi aja ya, yang baru aja yang aku buat tadi. Di render? Belum sih Om. Ntar dulu. Ini aku masih penasaran. Pakai HP. Seperti yang dulu itu kan ada itu yang rame-rame yang dulu dibikin Aryo. Itu dulu aja. Jangan gitu rame-rame. Oke. Siap, itu dulu. Oh, itu dulu. Disclaimer full. Terus yang itu nanti diupload Aryo di YouTube apa di IG itu yang disclaimer yang tadi. Oh iya di IG nanti aku mulai di IG. Campur. Hilang. Ada. Dia nggak hilang ini. Dia nggak ngumpet. Agak. Nah, ya. Ini karena banyak permintaan dari tadi ya, jadi Eko dinyalakan. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya ya enggak. Jangan.
ditambahin Oke, terakhir oke. ojolah gitu. Ditambahin jangan terakhir ojolah gitu lah. Oke, siap. Siap. Itu akan segera diproses yang itu. Mantul. Oke. Oke, disclaimer yang aku udah lama nggak nyebut itu. Jangan mau sekali. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Oke, itu udah lama banget nggak nyebut itu. Jadi disclaimer berikutnya, jangan kangkung. Oh salah. Berarti kalau mau percaya ya ojolah. Nah itu baru benar. Oke. Disclaimernya, tim Atlantis Research Center atau tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan saya sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, untuk informasi resmi, monggo hubungi via DM IG @VickyAnandaril yang biasanya ikut live di sini. Di spam aja, beliau siap 24 jam. 25 jam sehari. Oke. Sekian Om, ada lagi kah? Mas Agung? Magung? Terima kasih. Terima kasih Oke. buat Ayu. Oh iya. Terima kasih. Ini parade terima kasih dulu. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitung Jatijaya Mongrogo yang sudah mau menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Bapak Agung yang sudah mau menjadi narasumber pada malam hari ini dan juga mau membuatkan slide. Kemudian Bu Ayu, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya malam hari ini. Terus kemudian juga Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Kemudian juga Bang John, gambarnya seperti biasa. Unik sekali, keren kali ini. Kemudian juga Mbak Vicky, Om Iwan, Heskel, Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya yang belum disebutkan. Kemudian juga terakhir, terima kasih kepada Chief Eksekutif ARC Bos Besar Pak Marius Gubono yang sudah memprakarsai Atlantis Series hingga saat ini. Bapak Maris katanya. Aku sudah sampai rumah tapi belum sempat ngolah karena langsung masuk freezer karena sibuk banget. Oke. Hari Senin tapi sampai sekarang belum bisa megang aku sampean. Hampir bahkan di rumah. Memang sibuk ngajar ya Om ya? Macam-macam hari teman itu. Oh. Ada yang lain juga sih. Oke, kalau gitu sekian ya Om ya. Mungkin kita sudahi dulu. Terima kasih ke Jaya Moragonya tuh kan hanya karena ngomong kita ya, tapi kan karena sudah mau ketemu sama Aryo kan. Oh iya. Kasih. Oh iya, terima kasih Pak Sungguh sudah mau bertemu, sudah mau menyempatkan waktu bertemu. Wah, sangat apa ya, kebanggaan tersendiri lah akhirnya bisa bertemu secara langsung. Walaupun sayanya agak kaget awalnya. Mohon maaf, Mbak. Jadi, oke. Kalau gitu, sekian ya Om ya. Kita akhiri episode 120 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di episode 121. Kita masih bahas tentang, kayaknya masih sama ya Om ya, Mustika Sasmita Ringkyang ya kayaknya ya. Kenapa? Lupa judulnya apa, tapi yang jelas sudah ini. Sudah coba ya, tak lihat ya. Nah, tapi Oke. Ya udah, mungkin biar surprise aja, biar kaget mereka. Karena biar kaget, kita sudahi dulu malam hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu minggu depan, tepat di jam 9 malam. Salam sehat, dan yang terakhir, salam menyan semua.